Di podcast ini kita akan bahas mengenai cara berbicara yang baik dan benar, cara menulis yang baik dan benar, bahkan cara menyampaikan ide dan gagasan dalam bahasa. Buat kamu yang penasaran kenapa sih orang bisa jago ngomong di depan publik, atau kamu juga penasaran kenapa sih aku susah banget nih untuk menyampaikan kata-kata. Oleh karena itu di podcast ini kita akan bahas semuanya. Karena dalam suara kata, setiap kata mempunyai makna, setiap suara mempunyai cerita. Saat ini kita kedatangan tamu spesial dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Langsung saja kita sambut Kak Dwi. Halo Kak Dwi. Halo Kak Dwi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik, kalian apa kabar? Ini Kak Dwi boleh dong perkenalan singkat nih untuk teman-teman sobat kata. Oke baik, halo semuanya, sahabat-sahabat kata. Perkenalkan saya Dwi Putri, mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, khususnya program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini sedang menempuh pendidikan sekarang S1 di Universitas Negeri Medan di Semarang. Nah itu teman-teman perkenalan singkat dari Kak Dwi. Langsung saja nih kita bahas nih ngobrol santai tentang yang namanya keterampilan bahasa. Apakah Kak Dwi ini sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Iya, tentu saya sendiri. Bisa dong Kak Dwi jelaskan atau berikan contoh-contohnya ini? Nah, bagaimana sebenarnya memberikan contohnya? Karena ada beberapa situasi ketika saya menggunakan bahasa formal dan tidak formal. Ketika formal contohnya untuk perkenalkan diri. Sebelumnya kan sudah perkenalkan diri. Nah, itu salah satu penyampaian bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut saya pribadi. Kemudian untuk berbicara dengan sesama, apalagi tentang angkatan, mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Dan gimana? Oh di mana? Nah itu kan merupakan salah satu bentuk bahasa Indonesia, tapi tidak terlalu formal. Iya. Nah itu ya teman-teman, bahwa kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu kita harus menentukan situasi. Kita harus mengamati apakah situasi tersebut mengharuskan kita menggunakan bahasa formal atau tidak mengharuskan kita dalam menggunakan bahasa formal. Nah, mengenai bahasa formal tadi, biasanya kakak menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu baik dan benar tentunya. Apakah dalam proses presentasi kah atau dalam menulis tugas kakak bisa menggunakan bahasa seperti apa? Dalam komunikasi sehari-hari, apalagi dengan teman seangkatan atau sebaya, tentunya saya akan menggunakan bahasa yang sekiranya tidak terlalu formal seperti yang saya contohkan tadi. Namun, apabila sedang melakukan presentasi di kelas atau sedang berbicara dengan dosen, bahkan ketika berbicara dengan hati pun, diusahakan saya menggunakan bahasa yang normal, karena bagaimanapun kita kan sedikit akademika, terutama khususnya di jurusan bahasa Indonesia. Tentu ada tuntutan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Menurut kakak sendiri nih, apakah kakak mengalami kesulitan atau mengalami kesulitan dalam penulisan bahasa Indonesia atau pengerjaan tugas-tugas di kampus? Sejauh ini saya pribadi merasa tidak kesulitan karena banyaknya ilmu sebenarnya yang dimiliki sama dosen, sehingga ada berada di situasi yang sekiranya saya pribadi pun tidak menganggap saya kesulitan untuk mengerjakan tugas. Namun ada masa-masa di mana ketika mengerjakan tugas, terutama sedang tidak fokus ya, ataupun pikiran lagi kemana-mana, karena kan banyak juga kan tidak hanya satu yang kita kerjakan. Jadi ada masa di mana kesulitan, namun yang tidak terlalu sulit. Dalam pengerjaan tugas-tugas itu apakah kakak memperhatikan pilihan kata dalam pembuatan makalah misalnya, terus kalimatnya, terus aturan bahasa atau struktur kalimatnya? Untuk pemilihan kata ketika menulis tugas ya, nah, tentu saya perhatikan. Nah, misalnya ketika kita membuat proposal ya contohnya, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
sekarang banyak loh mahasiswa yang sekiranya tidak paham mengenai tanda baca. Nah, misalnya untuk penuntutan dari beberapa unsur seperti buku, pulpen, dan pensil. Terkadang ada mahasiswa yang hanya menuliskan buku, pensil, dan pulpen, titik. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa untuk penulisan unsur aja kita harus paham mengenai tanda bacanya. Itu kalau saya tidak salah namanya koma serial. Jadi ada tanda pemisah antara beberapa unsur. Jadi itu kenapa ada, pasti kalian juga pernah lihat nih contoh katanya buku, koma, pensil, koma, dan pulpen gitu. Itu salah satu bentuk perhatian saya terhadap tugas yang selama ini saya kerjakan. Kemudian untuk penggunaan kalimat tentu akan saya buat sesuai dengan SOP, SPOK, SPOKT, dan sebagainya. Karena apalagi kita kan sivitas akademika di jurusan bahasa Indonesia. Tentu dosen-dosen ketika memeriksa tugas kita aja memperhatikan apakah penggunaan bahasa yang kita gunakan itu baik atau tidak, apakah efektif atau tidak. Nah, banyak sekarang mahasiswa yang juga menggunakan kata yang boros. Misalnya dikarenakan, karena. Nah, itu kan perulangan akhirnya. Oh, jadi Kak, apakah Kakak sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris atau bahasa daerah ketika Kakak berbicara atau menulis? Bisa bercontohnya Kak? Jika berkomunikasi, Kakak rasa sejauh ini tidak terlalu mencampurkan antara bahasa Inggris dan juga bahasa daerah. Namun, ketika menulis, apalagi untuk tugas perkuliahan, tentu. Kenapa? Karena ada beberapa kata yang mengharuskan kita untuk menyertakan bahasa Inggrisnya. Nah, itu tadi sebenarnya untuk menulis bahasa Inggris saja di penggunaan bahasa Indonesia, terutama untuk penulisan ya maksudnya, dia harus dimiringkan. Nah, itu contohnya seperti kita belajar model pembelajaran. Ada model pembelajaran yang namanya project based learning (PJBL). Nah, untuk penulisan project based learning-nya aja harus kita miringkan. Nah, itu mengapa saya katakan saya sering menggunakan dan menggabungkan. Oh, jadi Kak, menurut Kakak, apakah sulit memilih kata yang tepat dalam bahasa Indonesia? Mengapa? Untuk pemilihan kata ya di penulisan, Ya. menurut saya pribadi tidak, karena apabila seseorang sudah banyak kosakatanya, maka untuk memilih kata sendiri dirasa akan tidak susah atau tidak sulit. Oh, jadi Kak, menurut Kakak, kesalahan apa yang sering Kakak lakukan atau teman lakukan saat menggunakan bahasa Indonesia? Contohnya salah kata, kalimat yang tidak jelas. Nah, kita di sini membedakan dua situasi ya, menulis dan juga berkomunikasi. Ketika berkomunikasi banyak sekali kejadian, apalagi ketika presentasi di kelas, banyak teman-teman kakak dan kakak pribadi juga kadang tidak terlalu fokus sama audiens dan juga materi, akhirnya lupa apa yang ingin disampaikan. Kemudian tidak jalan pula, kakak lupa kalau seandainya yang kakak hadapi itu adalah sesama mahasiswa gitu. Jadi lupa situasi. Walaupun ada dosen, kadangkala ada penyampaian kakak yang tidak baku atau tidak formal di situasi itu, padahal situasinya formal karena sedang perkuliahan. Nah, ketika menulis, kakak rasa sejauh ini hanya beberapa hal yang kemarin kakak rasa ketika revisi proposal aja, karena pada saat itu kami juga belum mendapat pembelajaran yang baik mengenai penulisan proposal dan juga makalah.
akhirnya ada beberapa hal yang seharusnya tidak kami buat tapi kami buat. Seperti itu. Jadi kan tadi kakak kan sudah menyampaikan kesalahannya, dan bagaimana kakak memperbaiki kesalahan tersebut? Oke. Sebenarnya langkah awal untuk kita tahu apakah hal yang kita perbuat itu salah atau tidak, itu dari pandangan orang lain terlebih dahulu kalau sejauh ini kakak rasa. Karena kami tahu kesalahan kami berbahasa, kami tahu bagaimana penulisan kami salah, itu dari hasil revisi yang diberikan oleh dosen. Seperti itu. Karena ketika kita mengerjakan tugas deh, kita merasa apa yang kita tulis benar, namun nyatanya tidak sesuai dengan apa yang kita sangka. Seperti itu. Kadang-kala ada penulisan yang sekiranya tidak baik, atau kadang membazir, atau kadang tidak seharusnya ada di situ, begitu. Nah, namun untuk berkomunikasi biasanya juga langsung disampaikan oleh dosennya. Kira-kira apa penyampaian yang baik. Nah, pasti kalian nih yang di sini, ketika menulis kata pengantar saja, puji dan syukur kami sampaikan, kami ucapkan. Nah, sebenarnya di situ pada saat kakak semester 1 dan 2, jika tidak salah, kakak menulisnya puji dan syukur kami ucapkan. Namun ketika menulis, ini setelah dari revisi dosennya, lebih baik disampaikan ketika kita itu tulisannya. Ketika kita menulis dan ingin menyampaikan, tuliskan saja puji dan syukur kami sampaikan. Mengapa? Karena tulisan itu tidak kita ucapkan, namun kita tuliskan yang akan akhirnya kita sampaikan kepada orang lain yang dibaca. Jadi kan menurut kakak, apakah mahasiswa seperti kami ini perlu belajar lagi cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Tentu harus. Contohnya yang seperti kakak bilang tadi, banyak sekali kosakata yang sekiranya tidak benar di situasi dan juga penggunaannya. Kira-kira apa saran dari kakak agar teman-teman mahasiswa bisa lebih baik dalam berbahasa Indonesia? Saran dari saya pribadi untuk seluruh mahasiswa, khususnya yang ada di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, perbanyaklah kosakata, karena dari kosakata tersebut kita bisa memperbanyak tulisan. Nah, sebenarnya dari mana kita memperbanyak kosakata? Dari tulisan orang lain. Oleh karena itu banyaklah membaca. Wah, ilmunya sangat bermanfaat teman-teman sobat dari Kak Dewi. Nah, itu teman-teman, kalau kita ingin melatih keterampilan kita dalam berbahasa, berbicara, kita harus namanya memperbanyak kosakata. Caranya seperti apa? Caranya kita salah satunya adalah banyak membaca seperti artikel, buku sejarah, atau kita bisa memperbanyak kosakata dari sebuah novel atau cerpen. Dan juga ketika kita ingin meningkatkan keterampilan berbicara kita harus memahami konteksnya baik secara lisan dan juga tulisan. Demikianlah podcast kita pada hari ini bersama dengan Kak Dewi. Terima kasih Kak atas waktunya. Kami berharap podcast kali ini bisa membuat teman sobat memiliki ilmu yang lebih baik tentang keterampilan berbicara dan juga memiliki inspirasi baru. Terima kasih dan sampai jumpa.